United States early this year. Well, season best too of 17:41 if you can jump close to that. He'll be there or thereabouts. Impressive technician. We'll see how it all unfolds. His first jump in the men's final. Well, it's a good jump. It's a good jump. He's happy with that. That'll be close to his personal best. He had good speed down the runway. Lompat jangkit adalah lompat yang memiliki kriteria yang sama dengan lompat jauh, yaitu lompat yang mengutamakan jarak jangkauan dibandingkan dengan ketinggian lompatan, atau sering disebut juga sebagai lompat horizontal. Sederhananya, lompat jangkit ini adalah sebuah lompatan yang melibatkan 3 gerakan, yaitu jingkat atau hop, langkah atau step, dan melompat atau jump. Sekilas lompatan ini memang mirip dengan lompat jauh. Bedanya kalau lompat jauh hanya satu fase gerakan, yakni satu lompatan ke bak pasir. Teknik lompat jangkit sebetulnya hampir sama dengan teknik lompat jauh. Perbedaannya terletak pada lompat jangkit sebelum melakukan tolakan. Pada lompat jangkit, ketika melompat didahului dengan melakukan tolakan. Untuk berjingkat dan melangkah adalah gerakan awalan atau approach. Teknik awalan lompat jangkit diawali dengan mengambil ancang-ancang sekitar 10-20 langkah yang disesuaikan dengan keinginan masing-masing. Langkah tersebut setara dengan 45 meter menuju papan tolakan pertama, yaitu hop. Sebelum melakukan ancang-ancang, atlet memulai persiapan dengan cara start berdiri. Setelah siap, lalu melakukan gerakan lari dengan kecepatan sedang. Setelah itu, kecepatan lari semakin cepat agar mendapatkan momentum lompatan yang bagus ketika akan melakukan tolakan. Lalu, gerakan kedua itu gerakan jingkat atau hop. Lompatan pertama hop dilakukan dengan menggunakan kaki terkuat untuk melakukan tolakan. Lalu, gerakan langkah atau step. Pada tahap step ini dapat dilakukan dengan menggunakan kaki yang sama pada tolakan pertama, yakni kaki terkuat. Sederhananya, pada saat melayang, segera kaki satunya diayunkan dari belakang ke depan atas. Lalu selanjutnya gerakan lompat atau jump. Pada tahap lompat atau jump, kaki terkuat tetap digunakan untuk melakukan tolakan. Singkatnya, begitu kaki mendarat, usahakan kaki langsung melakukan tolakan ke arah depan dengan membungkukkan badan agar condong ke depan. Lalu mendarat. Lalu peraturan lompat jangkit, yaitu atlet ataupun pelompat pada lompat jangkit tidak diperbolehkan melakukan tolakan pertama dengan melebihi batas papan tolakan. Lalu kedua, saat tolakan kedua harus menggunakan kaki yang sama dengan tolakan pertama. Lalu yang ketiga, tolakan ketiga harus menggunakan kaki yang berbeda dengan tolakan pertama dan kedua. Lalu keempat, setelah tolakan ketiga, pada saat melayang, atlet lompat jangkit tidak diperbolehkan melakukan gerakan salto. Lalu kelima, atlet tidak diperbolehkan mendarat di luar area pendaratan. Menyentuh tepi bak pasir juga akan dianggap didiskualifikasi. Teknik lompat jauh. Ada 4 teknik lompat jauh yang harus dipraktikkan, yakni awalan atau ancang, tolakan atau tumpuan, sikap badan di udara, dan sikap mendarat. Teknik awalan pada lompat jauh adalah dengan berlari secepat mungkin untuk mendapatkan kecepatan yang tinggi sebelum melakukan gerakan menolak. Lalu teknik tolakan. Tolakan berarti berpindah kecepatan vertikal yang didapat dari berlari ke kecepatan horizontal. Lalu teknik badan di udara. Saat badan melayang di udara ada beberapa cara, contohnya seperti berjalan di atas udara. Lalu teknik pendaratan.
Pendaratan pada waktu tumit belum menyentuh pasir tempat pendaratan, kedua kaki harus lurus untuk dijulurkan ke arah depan. Pertahankan agar kedua kaki tidak saling menjauhi. Karena jika jarak kedua kaki semakin lebar, maka lompatan juga semakin berkurang. Cara lompat jauh, yaitu pertama-tama pelompat harus lari ancang-ancang antara 10 sampai 20 langkah. Kemudian kecepatan lari ancang-ancang sedikit demi sedikit bertolak atau bertumpu. Lalu kecepatan ancang-ancang dipertahankan tetap maksimal agar mencapai papan bertolak. Lalu ayunkan paha, kaki bebas, cepat ke posisi horizontal dan dipertahankan. Luruskan sendiri mata kaki, lutut, dan pinggang pada waktu melakukan tolakan. Lalu tolak kaki pada pangkal titik, berat badan ke atas, kemudian diikuti kaki tolak menyusul kaki ayun. Saat melayang, tekuk kedua kaki sedikit sehingga badan berada dalam sikap jongkok. Terakhir, saat akan mendarat, acungkan kedua kaki ke depan, yaitu bersamaan dengan kedua lengan diluruskan ke depan. Bila kedua kaki telah mendapat di bak pasir, duduklah atas kedua kaki. Lalu peraturan lompat jauh. Dalam olahraga lompat jauh ada beberapa peraturan, yakni lintasan awalan lebar minimal 1,22 meter dengan panjang 45 meter. Kemudian panjang papan tolakan 1,22 meter dengan lebar 20 cm dan tebal 10 cm. Lalu peraturan selanjutnya adalah peserta diperbolehkan melompat 3 kali giliran. Bila jumlah pelompat lebih dari 8 orang, 8 pelompat terbaik juga dapat melompat 3 kali untuk menentukan pemenang. Bila peserta kurang dari 8 orang, maka setiap peserta mendapatkan giliran sebanyak 6 kali. Adapun waktu yang disediakan pada pelompat hanya 1,5 menit. Lompat galah ialah lompat tinggi yang dibantu dengan sebuah galah panjang dan fleksibel untuk melompati sebuah mistar, di mana tujuannya adalah melompat setinggi-tingginya. Tahapan lompat galah, yaitu ada awalan. Tahapan pertama dalam melakukan lompat galah yaitu awalan, yang mana awalan merupakan tahapan berlari pada lintasan untuk menjadi gaya dorong saat melakukan lompat jauh. Semakin kencang lari yang dilakukan, maka semakin kuat juga gaya dorong yang dimiliki, sehingga lompatan yang dilakukan bisa maksimal. Yang kedua ada tolakan, yaitu tumpuan akhir sebelum melakukan lompatan. Papan yang dibuat khusus merupakan media yang digunakan untuk melakukan sebuah tolakan. Dan di dalam peraturan lompat jauh, saat melakukan tolakan berpatokan pada papan tersebut. Apabila melebihi papan tersebut, maka lompatan yang dilakukan dianggap gagal dan harus diulangi. Yang ketiga ada melayang, yang mana pada tahap ini seorang atlet diharuskan untuk melayang selama mungkin di atas udara. Saat melayang, atlet menciptakan gaya-gaya di udara yang bertujuan untuk mempertahankan tubuh di atas udara, sehingga gaya tersebut bisa juga disebut dengan gaya lompat jauh. Yang terakhir yaitu pendaratan. Tahap yang terakhir atau landing ini yang akan mengetahui seberapa jauh lompatan yang telah dilakukan. Pada umumnya, saat melakukan pendaratan, atlet menggunakan kedua kaki untuk meminimalisir cedera. Sedangkan untuk memaksimalkan jauh lompatan adalah dengan menggunakan gaya jongkok dan kaki cenderung mengarah ke depan. Lalu peraturan dalam kompetisi lompat galah. Yang pertama, dalam melakukan pertandingan lompat galah, peserta dilarang menggunakan alat bantuan apapun. Yang kedua, peserta dilarang menggunakan sepatu yang mengandung suatu perangkat yang dapat memberikan keuntungan sehingga menjadi tidak adil bagi peserta lainnya. Yang ketiga, dilarang memplester bagian tangan atau jari, kecuali peserta tersebut mengalami luka terbuka pada bagian tangan atau jari, baru diperbolehkan. Yang keempat, khusus untuk membalut pergelangan tangan diizinkan. Yang kelima, dilarang menggunakan sarung tangan. At 2:40, going well clear.
and that making him the fourth equal highest jumper in history. It's a very Lompat tinggi ialah salah satu olahraga cabang atletik yang mengharuskan atlet melakukan lompatan setinggi-tingginya melewati mistar tanpa bantuan alat. Lalu teknik-teknik dasar lompat tinggi, yaitu ada teknik awalan, ialah suatu teknik dasar lompat tinggi untuk atlet dalam melakukan lompatan. Biasanya mereka melakukan awalan ini dengan cara berlari, dimulai dari lari dengan kecepatan yang masih rendah hingga kencang, tapi tidak sekencang lari dalam lompat jauh. Yang kedua, teknik tolakan. Teknik tolakan biasa dilakukan dengan menggunakan kaki terkuat agar seluruh tubuh terangkat hingga menuju dan melewati mistar. Tugas kaki ini tidak semata melakukan tolakan dengan kaki terkuat, tetapi juga melakukan ayunan menggunakan kaki yang lainnya. Tujuannya untuk menghasilkan kelompatan yang tinggi. Lalu ada teknik melayang di udara. Gerakan melayang pada gaya ini memposisikan tubuh dengan sedemikian rupa. Caranya saat melompat atau melakukan tolakan, gunakanlah kaki terkuat. Ketika tubuh melayang di udara melewati mistar, usahakan memposisikan tubuh sesuai gaya lompatan tinggi yang digunakan. Lalu yang terakhir, teknik mendarat. Tahap terakhir lompat tinggi adalah melakukan pendaratan. Pendaratan ini bertujuan agar kalian dapat mendarat di atas matras dengan sempurna. Meskipun pendaratan ini sifatnya bukan yang utama dalam penilaian, akan tetapi mendarat dengan baik akan terhindar dari resiko cedera. Sederhananya, penilaian dari lompat tinggi terletak dari hasil lompatan yang setinggi-tingginya. Lalu peraturan dalam lompat tinggi. Pertama, para atlet diharuskan melewati mistar yang telah disediakan tanpa menjatuhkannya ataupun menyentuhnya. Jika atlet tidak mampu melanjutkan lompatan, akan dinyatakan didiskualifikasi, termasuk jika atlet tidak melompat. Yang kedua, setiap atlet atau pelompat memiliki kesempatan melewati mistar sebanyak 3 kali dengan ketinggian yang sama. Catatannya, jika dalam ketiga kesempatan tersebut gagal melewati mistar, maka dinyatakan gugur. Yang ketiga, tolakan yang diperbolehkan dalam lompat tinggi hanya dengan salah satu kaki. Yang keempat, peserta hanya boleh menggunakan pakaian dan atribut yang sesuai dengan standar yang ditetapkan panitia. Yang kelima, atlet memiliki kewajiban meneruskan lompatan, meskipun semua peserta lain gagal hingga dia tidak mampu. Yang keenam, ketinggian lompatan diukur secara berkala sehingga minim terjadi kecurangan.